بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaddun itu maksudnya saling mencintai. Man haddallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang menentang, membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Qala Syekh, khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, al imanul wajib, dengan keimanan yang wajib, ya. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yuwaddun maknanya ay yuwalun wa yuhibbuna man haddallaha wa rasulah. Yuwaddun itu maksudnya yuwalun, berloyalitas dan mencintai orang-orang yang membangkang Allah dan Rasulnya. Wahumul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Wa in kanu aqraba qaribin, meskipun mereka adalah kerabat yang paling dekat. Fala yajtami'ul imanu wa mahabbatu a'da'illah, maka tidak mungkin bisa berkumpul antara keimanan dan kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Bal la tajidul mu'minin illa muhaddina man hadallaha wa rasulah, bahkan engkau tidak akan mendapati kaum mukminin melainkan pasti dia akan menentang orang-orang yang menentang dan membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Mu'adina man adallaha wa rasulah, bahkan engkau tidak akan mendapati kaum mukminin melainkan mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa innal mawaddah wal mahabbah mufa'alatun minal mahabbah, dikarenakan makna mawaddah, makna al muhabbah, yaitu berasal dari makna mufa'alah. Apa makna mufa'alah? Mutawa'ah, ya, berbalas-balasan, saling mencintai, ya. Wala raiba annal iman al wajib yujib muhaddata man hadallaha wa rasulah, tidak diragukan lagi bahwasanya iman yang wajib menuntut untuk menentang, memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kama annahu yastalzim mahabbata man yuhibbullaha wa rasulah wa muwalatihim, sebagaimana keimanan yang wajib menuntut seseorang untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berloyalitas kepada mereka. Yang namanya iman, ya, iman yang ada pada seseorang itu konsekuensinya pasti akan menuntut untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan iman tersebut menuntut apa? Untuk muwalatihim, berloyalitas kepada mereka. Faman walal kafirin atau muwalatahum, faman walal kafirin faqad taraka wajiban min wajibatil iman, siapa yang berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka sungguh dia telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban keimanan. Apa kewajiban iman? Muwalatul mu'minin wa bughdul kafirin,
mencintai kaum mukminin dan membenci orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awsaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah termasuk ikatan keimanan yang paling kuat. Sehingga bagian dari keimanan yang wajib bagi seseorang, benci karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wastahaqqu ayyunfa anhul iman. Wastahaqqu, lihat bahasanya Syekh Abdurrahman bin Qasim, dan berhak ditiadakan dari dia keimanan. Kama fin nusus, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa may yatawallahum minhum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas dari kalian, dari kaum mukminin kepada mereka orang-orang kafir, fa innahu minhum. Ya. Kadza wa kadza man taraka muwalatal mu'minin faqad taraka wajiban min wajibatil iman. Demikian juga orang yang meninggalkan loyalitas terhadap kaum mukminin, maka sungguh dia telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban iman. Wastahaqqu ayyun fa'anhul iman, berhak juga ditiadakan keimanan dari dia. Wala yalzam min nafihi anhum ayyantafi bil kulliyah. Namun tidak harus, tidak mesti ketika ditiadakan dari mereka keimanan tersebut berarti ditiadakan keimanan tersebut secara totalitas. Difahami? Jelas Baroni? Jadi ketika ditiadakan keimanan, tidak mesti ditiadakan totalitas. Makanya para ulama merinci. Orang yang berloyalitas kepada orang kafir terbagi menjadi dua. Ada muwalatul kubro, ada muwalatul sugro. Apa muwalatul kubro? Dia loyalitas dikarenakan agama yang ada pada orang kufar tersebut. Ya. Dikarenakan lidinihim. Ini menyebabkan dia bisa keluar dari agama Islam. Namun kalau loyalitasnya dikarenakan dunia yang ada, itu disebut dengan muwalatus sugro. Ya. Atau dikenal dengan istilah lain, ya, kufrun duna kufrin. Ini masih ringan. Tapi ditiadakan iman al-kamil, kesempurnaan iman ditiadakan dari dia. Namun tetap ada pada dia asal iman. Difahami? Tidak yuntafa'anhu bil kulliyah, tidak ditiadakan secara totalitas. Faham antum sampai di sini, Farhan? Antum loyalitas, cinta terhadap orang kafir, temenan sama orang kafir. Kenapa? Karena ada dunia yang ingin untuk engkau cari, karena dia kawan bisnis antum, karena dia begini, karena dia begini. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Tapi di situ mengurangi, ketika antum loyalitas maka mengurangi keimanan yang sempurna. Difahami? Ya. Wallahu a'lam. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun mereka orang-orang kafir tadi adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Ai la yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu al-aqrabin. Maknanya mereka tidak akan berloyalitas, tidak akan mencintai orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah kerabat mereka sendiri. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Kaum mukminun tidak akan menjadikan orang-orang kafir aulia. Apa makna aulia? Tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, tidak akan menjadikan sebagai kekasihnya, tidak akan menjadikan sebagai pemimpin dia. Makna al-wali adalah al-habib, yang dicintai. Difahami? Ya, dikarenakan asal makna al-wala al-hub, cinta. Sehingga tidak dia menjadikan orang kafir ini sebagai orang yang dia cintai, dia condongi. Berarti tidak boleh muamalah, Ustaz. Bukan seperti itu. Muamalah tidak ada hubungan dengan kecintaan. Muamalah itu perbuatan. Antum jual beli, tidak masalah. Antum kirim barang kepada orang kafir, ambil barang dari orang kafir, itu tidak masalah. Tapi antum menaruh kecintaan, itu tidak diperbolehkan. Cukup sebatas antum hubungan muamalah. Ya. Sebatas hubungan muamalah jual beli, selesai. Antum teman dekat sama dia karena jual beli, tidak ada taruh kecintaan. Ya. Walaupun karena ada hubungan bisnis, jangan dijadikan juga terlalu dekat. Cukup sebatas muamalah tadi.
beli barang udah kelar. Nggak mesti harus saling kunjungi, saling curhat, saling cerita, ya enggak? Nanti kedekatan tersebut akan menimbulkan apa? Nggak enak. Nanti menimbulkan apa? Ada ikatan batin, ikatan emosional. Nah, ini membahayakan nanti. Takutnya apa? Takutnya antum ngefans sama dia. Nggak jarang kita jumpai sebagian kaum muslimin karena terlalu ngefans, akhirnya timbul kecintaan sama pemain bola orang-orang yang kafir, ya, sama artis orang-orang kafir, nimbul kecintaan tadi. Apa makna la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya ay asdiqa wa ashaban? Jangan sampai kaum mukminin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai asdiqa, sadiq, kawan dekat, wa ashaban, teman akrab, min dunil mu'minin, ya, dari selain kaum mukminin. Ini kadang kebalik, orang-orang kafir dijadikan kawan dekat, teman dekat, ya, sedangkan kaum mukminin dimusuhi. Kadang ini juga sebagian orang ahlu sunnah dimusuhi, disikat, dihajar, diboikot. Ahlul ahwa'i wal bid'ah diajak berteman, dipuji, disanjung. Ini keliru juga. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Siapa yang melakukan hal tersebut, maksudnya apa? Loyalitas kepada orang-orang kafir, condong terhadap orang-orang kufar, falaysa minallahi fi syai', maka dia tidak punya bagian sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla, tidak memiliki jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau seandainya bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum wa ashiratukum, istri dan kerabat-kerabat kalian. Apa kelanjutan ayat? Ila qaulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ternyata lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ternyata lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Sampai selesai ayat, ya ikhwan. Ayat ini menyebutkan awalnya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman. Wahai kaum mukminin, ya, kalau ternyata bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, kerabat kalian, disebutkan juga harta yang kalian cari, tempat-tempat yang kalian ridhoi, nyaman tinggal di sana, lebih kalian sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamaha biqaulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat itu dengan ayat wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Fasammahum fasiqina bidzalik. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang fasik dengan sebab apa? Dengan sebab loyalitas, dengan sebab mereka lebih mencintai perkara-perkara ini tadi dibandingkan Allah dan Rasulnya. Sehingga mencintai, loyalitas kepada orang kafir terbagi menjadi dua macam. Terkadang kufur, terkadang al-fisq, kefasikan. Difahami? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang mahabbah, kecintaan seseorang terhadap pemain bola. Antum lihat Syarah Nawaqidul Islam, ya, punya Syarah Nawaqidul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum lihat di pertanyaan terakhir, ada pertanyaan itu terakhir, tapi yang bukan yang durus itu ya, yang silsilah rasail itu. Nah,
Antum lihat di terakhir pertanyaan tentang ngefans terhadap pemain bola. Kata beliau ini dosa, maksiat. Ya. Itu ngefans pemain bola. Digolongkan apa? Kefasikan. Terus bagaimana dengan loyalitasnya tadi sampai kecintaan terhadap agamanya, membenarkan dengan mengatakan mereka juga adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, mereka juga adalah ingin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pembelaan terhadap agama mereka, membenarkan agama mereka, ini kekufuran. Terus bagaimana dengan orang-orang di akhir tahun seperti ini? Ada yang menggunakan pakaian-pakaian sinterklas, ada yang berpenampilan ya seperti pastor lah dan yang lainnya dalam rangka memeriahkan apa? Tahun baru dan Natal. Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Itu termasuk dosa, kemaksiatan, dan itu digolongkan toleransi yang kebablasan. Tidak boleh. Dosa besar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.